welcome back to my channel. Alhamdulillah hari ini YouTuber low cost mendapatkan undangan khusus. Undangan apakah itu? Hari ini, malam ini YouTuber low cost akan menghadiri undangan dari seseorang. Undangan apakah? Penasaran? Penasaran? Ikuti perjalanan YouTuber low cost untuk menghadiri undangan seseorang yang penting di dunia pariwisata. Ciao. Saya sedang berada di kantor Pemkab Kabupaten Bangkalan. Ada apakah YouTuber low cost kok ada di sini? Karena YouTuber low cost ini diundang oleh Bapak Haji Faisal untuk menghadiri rapat, yaitu rapat koordinasi karapan sapi tradisional Piala Presiden. Ada apakah di dalam? Penasaran? Ikuti ya. Apa yang akan kita bahas, apa yang mereka bahas nanti. Ciao, kawan. Pasti dari kita semua ini sangat diharapkan. Pertama dari para paguyuban Sapikal. Karena bagaimanapun kalau dari paguyuban ini tidak ada gayung bersambut, maka persiapan tinggal persiapan. Pas tadi sampai pertanyaan peserta. Untuk itu pertama keinginan dari paguyuban Bangkalan hendaknya bisa direspon oleh 3 paguyuban kabupaten yang lain bersama dengan dinas yang menangani. Apakah dinas pariwisata atau dinas kebudayaan saya kurang tahu. Dan ini informasinya supaya disampaikan ke pimpinan daerah agar tidak salah paham. Karena sempat saya ditelepon oleh salah satu bupati di Madura mempersoalkan, kenapa mau pindah ke Bangkalan? Dikiranya saya yang punya keinginan memindah karapan sapi ini dari Pamekasan ke Bangkalan. Jadi ini saya sampaikan di awal agar tidak ada salah penafsiran. Kalau memang mau didilir misalnya tahun depan di kabupaten mana, monggo, tak apa-apa. Tidak hanya muncul dalam kalimat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita berharap pelaksanaan karapan sapi tahun ini di Bangkalan dari teman-teman di Pemkab Bangkalan untuk transit dan sebagainya. Ya. Paling tidak kalau gubernur tidak hadir, mungkin wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini YouTuber low cost nggak kemana-mana, nggak traveling lagi, cuman sementara. Hari ini kita lagi konsen dengan urusan karapan sapi. Nah kebetulan nih Piala Presiden karapan sapi akan ada di Kabupaten Bangkalan. Nah kebetulan sebenarnya saya udah unek-unek sih
juga para viewer saya, subscriber saya banyak pertanyaan sekali. Nah, hari ini di sebelah saya ini ada Bapak Haji Faisal, Bapak Kadis Bukpar Kabupaten Bangkalan. Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bangkalan. Oke, itu lengkap ya. Nah, hari ini saya punya unek-unek yang menggelitik di pikiran saya. Ada sedikit pertanyaan, Pak. Boleh ya? Boleh. Sebelumnya apa kabar, Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya Ian, Pak, dari YouTuber Low Cost. Pengen ini loh, ada pertanyaan dari para viewer dan subscriber saya. Kenapa kok dulunya nih karapan sapi tingkat karesidenan atau piala presiden biasanya di Pamekasan, bertahun-tahun selalu di Pamekasan. Kenapa kok sekarang pindah ke Bangkalan? Ada apakah gerangan? Monggo, Pak. Siap. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa dulu itu Pulau Madura itu dibagi atas koordinasi kewilayahan, dan Pulau Madura ini masuk wilayah 4, yaitu wilayah Madura ada 4 kabupaten yang dikoordinasikan atau dikepalai oleh Bakorwil. Nah, sekarang di Indonesia, di Provinsi Jawa Timur, batas wilayah, koordinasi wilayah itu tidak sehebat dulu kewenangannya. Jadi sekarang masing-masing kabupaten itu sama, punya kewenangan yang sama. Kalau dulu Pamekasan merupakan mungkin bisa dijadikan ibu kota Korwil Madura ya, Pamekasan. Pusatnya di sana. Untuk karapan sapinya untuk ya? Semuanya. Untuk bukan semuanya. karapan Oh, saja. oke. Jadi Badan Koordinasi Wilayah untuk Semadura itu ada di Pamekasan Bakorwil itu. Nah, sekarang karena kewenangan kita kabupaten sama, jadi semua kabupaten di Pulau Madura itu 4 kabupaten punya kesempatan yang sama. Punya kesempatan yang sama. Jadi kita Kabupaten Bangkalan yang merupakan pintu masuk gerbang ke Pulau Madura, sebagai tuan rumah juga untuk pintu masuknya orang luar yang mau ke Madura, tentunya kita harus punya gawe atau event besar yang mempromosikan kebudayaan Madura. Dalam hal ini kebudayaan kita yang paling kita banggakan yaitu karapan sapi, sehingga kita tidak main-main dalam melestarikan budaya karapan sapi ini. Kabupaten Bangkalan sudah mempersiapkan atau menganggarkan stadion mewah hanya untuk karapan sapi. Jadi tidak hanya stadion sepak bola saja yang mewah, stadion karapan sapi di Bangkalan juga mewah. Bangkalan ini juga didukung oleh sarana dan prasarana paling lengkap daripada kabupaten-kabupaten yang lain. Seperti apa itu, Pak? Mulai dari rumputnya, terus mulai dari toiletnya, mulai dari tribun tempat penonton, dan juga bangunan-bangunannya. Sehingga stadion karapan sapi yang ada di Bangkalan ini layak untuk didatangkan para wisatawan yang ingin menonton karapan sapi, sehingga kita bisa memanjakan mereka, tidak kepanasan. Ya, jadi ada tempat duduk untuk VIP, untuk para pejabat. Jadi intinya fasilitas yang akan Pemkab atau dari Disbud Bangkalan disiapkan itu akan memanjakan para penonton. Hanya penonton atau dan semuanya? Semua juga aspek juga para ya? pemilik karapan sapi juga. Gitu. Terus terkait dengan teknis untuk proses karapan sapi, karena di situ kan ada syutingan, terus ada fasilitas peralatan yang lain untuk proses karapan sapi. Karena di Madura ini para pemilik karapan sapi itu berlomba-lomba, bahkan memakai segala cara untuk bisa memenangkan sapinya. Karapan sapi ini tidak hanya mengadu kalah menang, tapi juga harga diri dan nama baik keluarga. Prestis ya? Ya, sangat prestis. Jadi di masing-masing kecamatan itu punya
kebanggaan karapan sapi andalan kecamatan itu. Gitu. Ya. Oke. Nah, itu penjelasan lengkapnya dari Bapak Haji Muhammad Faisal, betul Pak Jadi ya? jadi event karapan sapi Piala Presiden ini yang sebelumnya di Pamekasan, kami mohon kepada Ibu Gubernur yang memiliki anggaran untuk event karapan sapi Piala Presiden ini, kami mohon kepada Ibu Gubernur, kami datang ke Ibu Gubernur dengan para tokoh yang ada di Bangkalan untuk memohon agar dipindah ke Bangkalan. Karena alasannya satu, stadionnya layak. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Haji Faisal tidak menutup kemungkinan tahun depan tidak di Bangkalan lagi dong, bisa pindah ke Bisa mungkin saja di kabupaten yang lain yang Ampa, sudah siap. Pamekasan, Sudah siap. Oh, asal mereka memenuhi syarat. Punya syarat dan stadionnya bagus, layak untuk mendatangkan orang banyak yang dari luar. Wah, ini cukup lengkap teman-teman para viewer dan subscriber kita. Alhamdulillah hari Jadi ini kita kami jawab, harapkan semua orang yang ada di Indonesia, semua walaupun bukan orang Madura, ayo rame-rame nonton dan karapan luar sapi. negeri juga ya Pak ya? Iya, jadi luar negeri Oh, ini oke. kita ajak adat kebudayaan Madura yang sangat unik dan pasti kalian bisa nyesel kalau tidak nonton. Tuh, nyesel kalau nggak nonton karapan sapi Piala Presiden ini tahun 2019. Adanya cuma setahun sekali. Harganya juga nggak main-main. Yang juara sering juara itu harganya bisa 1 M. Satu pasang itu yang juara Piala Presiden. 1 M bro. Saya sendiri juga pemilik, baru saja beli, masih juara-juara di kecamatan. Oh, di gitu. Sekitar 300 juta. 300 juta. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan Pak Faisal nanti kita buktikan semua ya. Siap. Semoga Doakan sampai saya menang. Amin. Jadi semoga nanti apa yang diceritakan Pak Faisal terwujud. Kita doakan bersama. Saya selaku warga Bangkalan asli, saya putra daerah Pak, Bangkalan juga. Kenapa saya mengangkat sekali sekarang ini? Dan semoga nanti semuanya dimanjakan semuanya, dari penonton, dari peserta, semuanya akan dimanjakan dan semoga tidak ada kecurangan dan informasinya tadi akan ada IT Pak ya. Ya, Ada, jadi tidak mungkin ada kecurangan karena di situ ada kalau misalnya agak sama masuknya, Iya. jadi juri itu bimbang, jadi tidak keluar bendera. Nanti kita lihat di monitor Pak ya. di syuting di CCTV-nya, Iya. jadi ada kelihatan kaki sedikit masuk ke garis itu kelihatan. Oh, gitu. Mana sedikit yang lebih masuk itu yang menang. Ternyata nggak di sepak bola aja ada sensor. Jadi terbesar di zoom. Harapan sapi sudah ada sensor sudah. Aduh, keren. Semoga terwujud Bapak dan semoga sukses. Saya doakan. Terima Sama-sama. kasih atas wawancaranya pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Haji Faisal. Itu aja. Yuk. Kita kebetulan ada Haji Thohir nih. Ini sesepuh karapan sapi nih. Siapa yang nggak kenal dengan Haji Thohir? Kita mau wawancara lagi. Yuk, terima kasih Pak Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang saya janjikan tadi, setelah saya wawancara Bapak Dispubar, nah kebetulan nih yang hadir di rapat pada hari ini dalam rapat koordinasi karapan sapi tradisional Piala Presiden, saya tidak sengaja bertemu dengan ini yang dikatakan live legend, legenda yang masih hidup di dunia karapan sapi. Siapa sih nggak kenal dengan beliau? Semuanya pasti kenal. Nah, ini adalah di sebelah saya ada Bapak Raden Haji Muhammad Thohir. Ini legend bener nih yang masih hidup. Alhamdulillah hari ini saya masih bisa ngobrol-ngobrol dikit. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Haji, mau tanya-tanya dikit ya. Tadi waktu rapat saya dengar selentingan nih Pak Haji ya. Oke. Pak Haji tadi bilang di karapan sapi Piala Presiden tahun 2019 ini akan ada sensor. Iya. Nah, pertanyaan saya, sensor seperti apa tuh Pak Thohir? Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada teman-teman pecinta karapan sapi atau teman-teman yang mungkin belum tahu betul apa sih karapan sapi? Oke. Masalah sensor Pak Haji. Oke, terima kasih. Masalah sensor ini sebenarnya diawali dengan awal ya Pak ya. Iya. Awalnya itu di Setar ini banyak kekisruan. Oh. Karena kekisruan itu terus kita gaji setiap tahun, apa sih artinya pakai apa sih supaya teman-teman ini bisa
bisa bermain dengan jujur. Oh, gitu. Akhirnya saya itu menemukan begitu saya ke salah satu bank, Iya. di situ pintu masuk itu kan Ada sensor. ada sensor. Pintu yang dibuka sendiri. Ya, buka Oh, sendiri. gitu, Pak. Di situ saya berpikir pulang, ternyata ini yang bisa. Akhirnya saya punya rakit dengan anak buah sendiri. Alhamdulillah bisa ditemukan. Sebentar. Tadi Abah bilang merakit sendiri. Iya, dengan anak buah merakit-rakit sendiri. Karena apa? Kalau beli langsung seperti itu tuh tidak ada. Oh, gitu. Tidak ada. Jadi hanya mesinnya saja, perlengkapan yang lain kita rakit-rakit sendiri. Jadi Abah Thohir merakit sendiri Ya, dengan dengan teman-teman anak buah ya, Abah Thohir anak buah tuh saya. buat sensor itu. Ya. Waduh, ini. Jadi kelengkapan bukan mesinnya ya, kelengkapan dari sensor itu yang dibutuhkan oleh kerapan itu sendiri. Oh, gitu. Dan alhamdulillah udah kita coba mulai dari pertama, Ya. ya artinya sudah ada 6-7 kali, luar biasa. Aman Abah Thohir. Aman bagus dan semua pecinta kerapan sapi Semadura walaupun juga di Jawa itu sangat membutuhkan itu. Jadi nggak mungkin ada kekurangan. Nggak Pak, ya? mungkin, sangat kecil dan lebih cepat, lebih aman, lebih bagus. Makanya saya tadi di dalam rapat saya jamin bahwa kerapan yang akan datang jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Itu jaminan dari Abah Thohir bahwa akan ada sensor, nggak ada yang curang sekarang. Nah, ini membicarakan masalah sensor di garis start. Nah. Bagaimana dengan di garis finish, Abah Thohir? Apakah ada sensor juga atau bagaimana, Abah Thohir? Justru di finish itu kita temukan lebih dulu. Gitu. Kita pakai shooting. Oh, pakai kamera. Pakai kamera. Dulu sebelum itu terus terang aja ribut. Apa yang istro? Saya temukan dengan teman-teman pakai sensor itu, pakai shooting itu. Oke, Nah, oke. setelah itu baru bermasalah di Garis start. garis start. Nah, sekarang alhamdulillah dua-duanya baik start mau finish sudah Aman, Mbak Thohir. aman semua. berarti, ya? Aman. Tidak akan ada yang curang. Tidak akan ada. Nggak ada yang ngamuk lagi. Tidak akan ada. Oke, keren-keren ini. Iya. Ternyata saya baru tahu kalau Abah Thohir ini bukan hanya di bidang karapan sapi, ternyata peduli juga dengan Iya. IT ya. Oke. Ini maaf, numpang tanya nih Pak Iya. ya. Ide dari untuk mendapatkan IT tadi dengan sensor itu, Abah dapat ide dari mana? Kok kepikiran ke sana? Ya kebetulan karena terlalu banyak istro, saya bikin seperti kuda dulu itu ya. Setar seperti kuda di kandang itu udah bisa. Bikin ini enggak bisa. Ya itu idenya itu begitu aku ke salah satu bank, Iya. loh, kok ini buka sendiri, kok ini begini. Oh. Nah, iya. Di situ awalnya baru saya pulang. Jadi dapat ide gara-gara pintu di bank, sensornya dikembangkan ke karapan Ke sapi. karapan sapi, ya. Wih, keren. Tuh, teman-teman, untuk penggemar karapan sapi jangan khawatir, insya Allah tidak akan ada yang curang. Dari garis start akan ada sensor, kemudian di garis finish akan ada kamera. Jika ada permasalahan, itu yang akan jadi acuan. Gitu Pak Thohir ya. Waduh, ini sudah lengkap kita hari ini. Semoga pembicaraan YouTuber low cost dengan Abah Thohir hari ini bisa menjawab kegalauan teman-teman. Nanti di karapan nggak usah galau lagi, santai aja. Oke. Terima kasih banyak Abah Thohir atas waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Itu aja dari saya dengan Abah Thohir dan makan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian rapat koordinasi karapan sapi tradisional Piala Presiden. Tadi dalam sudah ada rapat, ada masukan dari para tokoh-tokoh karapan sapi, juga dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati. Nah, tanpa sengaja tadi saya bertemu dengan tokoh-tokoh di bidang pariwisata. Yang pertama, saya bertemu dengan Bapak Haji Muhammad Faisal, Bapak Kepala Pariwisata Kabupaten Bangkalan, dan juga tadi tanpa sengaja saya bertemu tokoh legend yang masih hidup sampai sekarang. Alhamdulillah, semoga terus sehat beliau, yaitu Raden Haji Muhammad Thohir. Nah, tadi beliau banyak sekali ya menginformasikan nanti karapan sapi Piala Presiden tersebut.
Yang pertama akan ada sensor di garis start, jadi tidak akan ada kecurangan di situ. Dan menurut informasi beliau sudah dicoba di beberapa event di Kabupaten Bangkalan dan alhamdulillah hasilnya cepat dan tanpa kecurangan dan tidak ada protes. Begitu pula nanti di garis finishnya juga akan ada kamera. Jika ada masalah, itulah yang akan menjadi rujukan. Disaksikan langsung nanti siapa yang pemenangnya dan siapa yang kalah. Nah, keputusannya tadi disepakati oleh Dinas Pariwisata, Pemkab Kabupaten Bangkalan dan beserta para sesepuh dan tokoh-tokoh di Karapan Sapi bahwa Karapan Sapi akan diadakan pada tanggal 6 Oktober 2019. Namun sebelum tanggal 6 itu akan ada sapi sonok, yaitu sapi kecantikan semacam model lah ya. Tapi ini dikhususkan untuk sapi betina, yaitu pada tanggal 5 Oktober 2019. Jadi akan ada 2 event, ada 2 tanggal, yaitu tanggal 5 Oktober 2019 sapi sonok, kemudian tanggal 6-nya di hari berikutnya 6 Oktober 2019 akan diadakan Karapan Sapi tradisional Piala Presiden. Jadi buat teman-teman, yang pertama jangan khawatir, semuanya akan aman, akan fair play. Dan satu lagi, informasinya nih dari Bapak Haji Faisal, semua yang ada di situ akan dimanjakan. Dari peserta, dari penonton, semuanya akan dimanjakan. Dengan apa? Dengan fasilitas. Dan satu lagi saya lupa, ini gratis tanpa ada tiket. Informasi tadi di dalam. Jadi no tiket, free. Yuk kita nonton Karapan Sapi dan Sapi Sonok di Kabupaten Bangkalan tanggal 5 dan tanggal 6 Oktober 2019. Terima kasih sudah menonton channel kami. Jangan lupa share, like, dan subscribe-nya. Jangan lupa di sebelah subscribe ada lonceng. Biasa, pencet tombol loncengnya biar teman-teman tahu lebih dulu jika ada informasi terbaru dari YouTuber low cost. Dan jangan lupa jika ada saran dan kritik, komen di bawah. Jangan malu-malu, silakan. Tapi dengan syarat komennya nggak boleh rasis, nggak boleh kasar, yang halus-halus saja. Insya Allah pasti akan saya jawab. Oke, itu aja. Terima kasih sudah menonton channel kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.